Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita tentang tema keinginan, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan bagian ini. Kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 7 berkata, "Segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan." Bapak Ibu, sang pengkhotbah dalam pasal 6 ayat ke-7 memberitahu kita, Bapak Ibu, bagaimana bahkan mulut ini punya keinginannya sendiri. Dan lebih rumit, si pengkhotbah berkata, mulut yang punya keinginan ini tidak akan pernah bisa terpuaskan. Dia selalu ingin dipuaskan, tapi kita tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan mulut. Bapak Ibu, cobalah perhatikan sebuah awasan dari firman Allah. Ada orang-orang, menurut Rasul Paulus berkata, orang-orang kereta pelahap yang malas. Paulus berkata, perut mereka adalah Tuhan mereka sendiri. Jadi bagi mereka, mereka bahkan memuaskan perut mereka melalui mulut. Tuhan mereka adalah perut mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari firman Allah, bercermin dari firman Tuhan, maka kita melihat betapa pentingnya kita berhati-hati dengan keinginan kita. Jika kita sudah melihat 2 hari sebelumnya keinginan tentang jangan mengingini rumah sesamamu, termasuk seisi di dalamnya, apakah hamba, istri, lembu, sapi, dan lain sebagainya, maka hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan, hati-hati dengan keinginan mulut kita. Kita harus bisa mengendalikan, bukan hanya keinginan untuk makan Bapak Ibu, tetapi keinginan untuk berkata-kata. Verbal itu Bapak Ibu, berkata-kata yang tidak sopan, berkata-kata yang tidak senonoh, berkata-kata melakukan janji melalui mulut kita, tetapi kemudian kita tidak memenuhi janji itu. Perhatikanlah bahwa mulut pun punya keinginannya, bukan hanya sekedar untuk makan, tapi mulut kita gunakan untuk berbagai macam pembicaraan-pembicaraan yang bertanggung jawab ataupun tidak bertanggung jawab. Pembicaraan-pembicaraan yang benar atau kebohongan. Dan firman Allah memberitahu kita Bapak Ibu bahwa mulut ini tidak akan pernah bisa dipuaskan. Seberapa banyak pun kita berkata-kata, seberapa banyak pun kita makan, dia selalu minta terus untuk dipuaskan. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan keinginan mulut kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya coba ingin mengaplikasikan untuk kita semua. Bagaimana dengan keinginan kita memberi janji melalui mulut kita. Janji kepada pasangan, janji kepada anak, janji kepada keluarga, janji kepada rekan bisnis, janji kepada siapapun. Mulut kita memberi janji, tetapi apakah kita kemudian melakukannya sesuai dengan apa yang kita janjikan? Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati kembali tentang keinginan kita. Jika mulut punya keinginan sendiri dan Bapak Ibu dan saya tidak bisa mengontrol dan mengendalikan, betapa berbahayanya. Yakobus mengatakan tentang lidah, bagian dari mulut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lidah adalah api neraka yang mengambil bagian di dalam tubuh kita. Bahkan dia berkata mereka yang bisa mengendalikan mulut, mengendalikan lidah, mereka orang yang sungguh-sungguh lebih besar dari pahlawan, bisa mengendalikan seluruh tubuh. Bahkan disebutkan mereka adalah orang yang sempurna. Karena itulah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo kita memperhatikan bagian ini. Karena Pengkhotbah pasal 6 ayat 7 memberitahu kita bahwa mulut punya keinginannya. Dan kita perlu berhati-hati untuk mengontrol dan mengendalikan. Dan jika kita mampu mengendalikannya Bapak Ibu, kitalah orang-orang yang berbahagia. Kitalah orang-orang yang bisa membawa damai melalui verbal kita. Kitalah orang-orang yang beruntung. Karena itu Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita perlu memperhatikan keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan mulut kita. Kita perlu berhati-hati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.